Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, kekhawatiran yang disebut di dalam Al-Quran adalah munculnya satu generasi yang ujung-ujungnya generasi tersebut adalah generasi yang sesat. Tentu ada penyebabnya. Paling tidak Al-Quran menyebut dua hal. Apabila dua hal ini disepelekan, condong generasi tersebut adalah akan sesat. Disebut pada surat Maryam ayat yang ke-59. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat wasawfa yalqawna ghayya. Ini kan ayat Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah pasti kebenarannya. Jadi nanti munculnya generasi yang sesat itu penyebabnya ada dua. Yang pertama adalah adha'us shalah, menyepelekan sholat. Sholat dipandang sebagai sesuatu yang bukan penting, sesuatu yang tidak penting. Karena tidak penting, dia melaksanakan sholat itu sendiri sesuai dengan kehendaknya sendiri. Sudah tidak lagi mempertimbangkan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah tidak mengacu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, dan dia membuat rekayasa sendiri karena dia pandang apa yang ia lakukan adalah merupakan yang terbaik, itu sesuatu yang keliru. Sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat adalah pada awal waktu. Nggak ada kan Rasul melaksanakan sholat di tengah-tengah waktu atau apalagi pada akhir waktu, nggak ada sama sekali. Nah, jadi apabila ternyata muncul satu generasi yang mengabaikan ibadah sholat, maka ini merupakan satu gejala yang harus kita antisipasi. Mengantisipasinya sudah barang tentu tidak hanya sekedar untuk mengingatkan, apalagi membiarkan. Mengingatkan saja tanpa dibarengi dengan aplikasi contoh oleh kita semua, itu kecil kemungkinan akan membawa hasil. Makanya diperlukan ada satu komunitas. Komunitas itu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang saya maksud adalah Rasul memberikan bimbingan kepada para sahabatnya dengan melalui metode ta'limudin. Ta'limudin ini kalau dalam bahasa sekarang mungkin pengajian. Kumpul para sahabat diberi pengarahan oleh Rasul. Kemudian kalau pada saat sekarang yang namanya ta'limudin kan di tiap-tiap tempat itu ada. Sebut saja di satu desa umpamanya, di satu RW umpamanya, ada satu pengajian. Di RW yang lain ada pengajian. Tapi gurunya berbeda. Ustaznya berbeda. Berbedanya ustaz antara majelis yang satu dengan majelis yang lain tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan pendapat antara majelis yang satu dengan majelis yang lain. Makanya tidak heran pada waktu zaman Rasul memberikan arahan umpamanya semacam begini, kemudian pindah ke tempat yang lain yang hadirnya belum tentu yang itu sekali waktu dibutuhkan adanya wahdatul ummah, bergabung. Nah, bergabungnya itu sendiri di level yang lebih tinggi lagi, di level yang lebih atas lagi. Nah, apabila ternyata memang antara satu majelis yang satu dengan majelis yang lain sudah bergabung, diberikan pengarahan, pencerahan,
Nanti di situ baru akan terlaksana ataupun terwujud tanfizul ahkam. Hukum bisa berjalan. Paling tidak yang kita bicarakan umpamanya bagaimana orang bisa melaksanakan ibadah sholat pada awal waktu. Kalau memang kita melakukannya adalah secara parsial, masing-masing. Jadi dibutuhkan adanya sholat berjamaah, dipimpin oleh imam yang sudah bukan hanya disepuhkan dalam usia, tapi juga dalam bidang ilmu sesuai dengan aturan. Itu yang pertama. Jadi apabila ternyata memang ini yang kita lakukan, ini yang kita kerjakan, bukan hal yang mustahil. Munculnya generasi yang condong untuk sesat nanti itu sendiri adalah paling tidak bisa diatasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wattaba'us syahawat. Mengikuti hawa nafsu. Zaman sekarang kan sudah lebih ngetren. Lebih ngetren dalam artian orang itu punya mata, punya telinga. Tapi ternyata orang tersebut lebih percaya kepada mata dan telinga orang lain. Kalau sudah lebih percaya kepada mata dan telinga orang lain ketimbang mata dan telinganya sendiri, jelas ini sudah tidak bisa mengendalikan diri. Kalau sudah tidak bisa mengendalikan diri, sudah bisa dibayangkan akibatnya. Hidup akan sesuai dengan apa kata orang. Padahal dalam kehidupan sehari ini mungkin ada analogi penting untuk kita ketahui. Air laut kan rasanya asin. Tidak ada satu orang pun yang mengingkari. Air laut adalah rasanya asin. Tetapi tidak ada satu ekor ikan laut pun yang rasanya asin. Selama dia masih hidup. Artinya, selama iman yang ada di dalam hatinya masih hidup, hidup dalam lingkungan yang tidak baik-baik amat, itu tidak berpengaruh besar bagi dirinya. Karena apa? Karena dia sudah punya pegangan. Yang dikhawatirkan karena wattaba'us syahawat, ikut hawa nafsu itu sendiri adalah apabila iman yang ada di dalam hatinya sudah mati. Kalau ikan laut sudah mati, maka rasanya akan bergantung kepada pergaulan. Bergaul dengan garam akan menjadi ikan asin. Kalau bergaul dengan gula, maka akan menjadi manis. Gimana pergaulan? Nah, kalau bergaulnya dengan hal-hal yang positif, yang baik, alhamdulillah. Tapi kan namanya wattaba'us syahwat. Syahwat itu selalu condong mengajak kepada keburukan. Nah, karena ini sudah disebut di dalam Al-Quran, paling tidak dibutuhkan satu langkah agar kita itu sendiri bisa membentengi generasi kita supaya tidak muncul satu generasi yang dikhawatirkan yang ujung-ujungnya wasaufa yalqawna ghayya. Wasaufa yalqawna ghayya adalah munculnya satu generasi yang sesat. Terkadang kalau ternyata memang hatinya sudah mati, itu sudah berbahaya. Jangankan mati, sebelum mati saja tapi sudah keras. Itu sudah disebut di dalam Al-Quran. Ada satu ayat yang menyebutkan summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah au asyaddu qaswa. Hati manusia juga ada yang keras, bahkan lebih keras daripada batu. Tapi kita tahu, sekeras-kerasnya batu kalau dibelah itu menjadi batu belah, masih lumayan ada harganya. Mahal untuk dijadikan bahan untuk pondasi bangunan. Ratusan ribu harganya 1 meter kubik. Tapi kalau hati manusia sudah mengeras, bahkan lebih keras daripada batu, nggak ada manfaatnya sama sekali. Dia dengan sangat mudah. Berarti pada hatinya sudah ada penyakit. Fi qulubihim maradun. Ayat 10 surat Al-Baqarah. Pada hati mereka itu sudah ada penyakit. Dan penyakit hati apabila tidak cepat dibuang itu akan terjadi komplikasi. Fazadahumullahu maradun. Bertambah terus. Mudah-mudahan dengan mengambil satu langkah jitu, bagaimana caranya?
generasi yang muncul tidak generasi yang mengabaikan sholat dan tidak mengikuti syahwat, kita akan terbebas daripada kekhawatiran Al-Quran. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.